majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Sekarang kita sedang ada di Syekh Maulana Malik Ibrahim atau terkenal dengan Sunan Gresik. Nah, perlu diketahui, Sunan Gresik itu adalah salah satu wali songo yang pertama kali mendakwahi Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik terkenal dengan ajarannya yakni Babat Gresik, maknanya menjelajahi dakwah Islam Nusantara di daerah Gresik dengan pertama kali. Sunan Gresik atau terkenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah ulama yang menurut banyak versi beliau adalah asal kota Mekah, atau banyak versi juga ya wallahu a'lam. Pada dasarnya kita bisa memilih di versi-versi itu. Awal mula
pendakwahannya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini diawali dengan pernikahan, pembelajaran atau pendidikan dan kebudayaan. Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, menikah dengan Syarifah Fatimah. Tapi ada lagi ulama Fatimah binti Maimun. Nah, itu beda lagi. Kalau ini istrinya Maulana Malik Ibrahim adalah Syarifah Fatimah, yang mana beliau mengkaruniai anak yang tidak jauh juga makamnya dari sini, yakni Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Maulana Maghfur, dan juga ada versi juga Sunan Bonang atau itu, dan banyak versi juga yang mengatakan Sunan Bonang itu adalah anak daripada Syekh Maulana Malik. Sampai di situ wallahu a'lam bishawab, tidak tahu yang benar yang mana. Pada dasarnya kita mengikuti versi-versi yang tertera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua di makam Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin yang berada di daerah Gresik Pinggiran. Kisah menarik yang dialami kehidupan Kanjeng Sunan Gresik. Beliau itu adalah seorang anak yang mana dulunya ketika masih bayi beliau itu ada di dalam peti dan terhanyut di bawah samudra ombak. Ketika ada suatu nahkoda yang berlayar di ombak sekitar Bali, kemudian nahkoda itu menemukan suatu peti. Ketika menemukan suatu peti, nahkoda tersebut mengambil peti tersebut. Ketika peti tersebut diambil dan dibuka peti tersebut, kemudian isinya adalah anak bayi. Karena ini adalah hal yang heran, akhirnya nahkoda tersebut membawa peti tersebut kepada Ibu Nyai Pengging Pinati. Ketika dibawa ke Ibu Nyai Pengging Pinati, karena beliau adalah orang terhormat, nahkoda tersebut membawa peti yang berisi bayi kepada Ibu Nyai Pengging Pinati. Nah, ketika itu, pada saat itu Ibu Nyai Pinati ini tidak punya anak atau tidak bisa mengkaruniai anak. Dan ketika nahkoda itu membawa peti yang berisi bayi, kemudian Ibu Nyai Pengging Pinati mengangkat bayi itu sebagai anak angkatnya dan diberi nama Joko Samudro. Kenapa diberi nama Samudro? Karena anak tersebut ditemukan di Samudra Bali.
Akhirnya ketika Joko Samudra ini dirawat sampai sebesar umur 11 tahun, Ibu Nyai Pengging Pinati ini memondokkan anaknya ke Raden Rahmat Surabaya alias Sunan Ampel. Dan pada saat itu satu angkatan dengan Maulana Makhdum alias Sunan Bonang. Satu angkatan Joko Samudro dengan Sunan Bonang. Akhirnya ketika menimba ilmu di pondok pesantren Sunan Ampel, dan ketika ada hal yang menarik ketika Sunan Ampel pada malam itu bangun dan mengambil air wudhu, melaksanakan sholat tahajudnya seperti biasa, kemudian mengecek santri-santrinya yang sedang tidur. Ketika mengecek santri-santrinya yang sedang tidur, di situ Sunan Ampel melihat yang ada di dalam kamar santri terdapat suatu cahaya yang terang. Ketika melihat cahaya yang terang, Sunan Ampel ini kaget, sehingga Sunan Ampel itu menitikkan cahaya itu dengan sorbannya. Kemudian keesokan harinya setelah sholat subuh, Sunan Ampel bertanya sama santri, siapa yang tadi pagi bangun kepalanya diikat sama sorban? Akhirnya ada satu santri yang nunjuk, saya Kanjeng Sunan. Nama kamu siapa? Nama saya Joko Samudro. Kamu orang mana? Saya orang Bali. Akhirnya di situ Sunan Ampel ini heran, nasabnya ini mana? Nasabnya itu siapa? Kok bisa masih 11 tahun mengeluarkan cahaya gitu? Akhirnya gak lama kemudian Ibu Nyai Pinati ini menjenguk anaknya Joko Samudro. Ketika menjenguk anaknya, kemudian Ibu Nyai Pinati ini ditanya sama Sunan Ampel, Nyuwun Sewu, boleh tahu bagaimana Joko Samudro ini asal usulnya seperti apa? Akhirnya Ibu Nyai Pinati jawab dengan sejujurnya bahwasanya Joko Samudro itu adalah anak yang ditemukan oleh seorang nahkoda yang sedang berlayar di Bali. Kemudian dari situ Sunan Ampel semakin heran dan mengistikharahkan siapa anak tersebut ini. Ketika mengistikharahkan, singkat cerita, ketika sampai di umur 18 tahun, Joko Samudro bersama Maulana Makhdum diperintah oleh Sunan Ampel untuk pergi belajar ke negeri Pasifik atau negeri yang berada di daerah timur. Tapi ada ongkos, kata Sunan Ampel, Joko Samudro, kamu akan saya kasih ongkos ketika kamu pergi ke daerah negeri Pasifik. Temui Syekh Maulana Ishak di sana, dan kamu saya beri nama Raden Paku. Jadi Raden Paku itu nama yang diberi oleh Kanjeng Sunan Ampel. Dan nanti kamu temui Syekh Maulana Ishak, dia adalah ayah kandung kamu. Kaget ini Joko Samudro, kok bisa ayah kandungnya ada di daerah negeri Pasifik? Akhirnya tidak banyak bertanya, kemudian berangkatlah. Ketika berangkat ke negeri Pasifik, bertemulah Joko Samudro atau Raden Paku dengan ayahnya yakni Maulana Ishak. Ketika bertemu dengan Syekh Maulana Ishak, dipeluk erat hingga nangis, kemudian bercerita bagaimana kenapa Joko Samudro ini bisa dilepas begitu aja di dalam peti. Kemudian singkat cerita, ada tangis yang begitu kejar yang ditangisi oleh Raden Paku atau Joko Samudro, bukan dikarenakan tidak akan lagi berjumpa dengan Syekh Maulana Ishak, akan tetapi selama Raden Paku atau Joko Samudro berada di negeri Pasifik tidak berjumpa dengan ibu kandungnya. Akan tetapi beliau tidak menghiraukan ketika beliau sudah diperintah oleh Syekh Maulana Ishak untuk pergi ke tanah Jawanya,
ke tanah Jawa untuk bertemu dengan Sunan Ampel. Di situ Syekh Maulana Ishak memberi nama yang sebenarnya yang diberi oleh ayah kandungnya, yakni namanya Maulana Ainul Yakin. Ketika sampai di tanah Jawa, Sunan Ampel mempercayai kedua murid ini antara Maulana Makhdum dan Joko Samudro alias Raden Paku alias Maulana Ainul Yakin. Kemudian Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan Syekh Maulana Makhdum untuk pergi ke Tuban dan mendakwahi Islam di daerah Tuban, dan memerintahkan Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri atau Raden Paku atau Joko Samudro untuk dakwah di daerah Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, dan hingga wafatnya di tanah Gresik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.